Lah, siapa nih? Ada, Bu. Hmm. Mbak. Iya, Bu. Aku coba.
Halo, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bunda. Waalaikumsalam. Dengar, Bu. Waalaikumsalam. Oke. Ini masih 18 orang ya. Berarti masih ada 7 orang yang belum join di Zoom meeting ini. Mungkin Bapak Ibu yang namanya ini masih admin, kemudian Oppo CPH2529, boleh diganti nama terlebih dahulu Bapak Ibu supaya saya tahu mahasiswa yang belum hadir di sini ada siapa saja seperti itu. Oke. Oke, mungkin Bapak Ibu sebelum kita mulai perkuliahan pada web kedua pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai seperti itu, saya tidak akan memulai perkuliahan pada malam hari ini sebelum Bapak Ibu eh, menyalakan kameranya. Baik, oke. Nah, seperti ini kan terlihat ada Bu Fifty Holisa, ada Bu Salsabila, ada Bu Ayang, ada Bu Cantika, ada Bu Heni. Ini Bu Admin siapa ini? Bu Admin, boleh di rename dulu namanya. Nanti saya tidak bisa ini untuk absensi malam hari ini. Di rename di titik tiga. Oke, oh Bu Letia. Sudah bisa install Zoom-nya Bu Letia. Oke, satu, dua, baru 19. Saya sudah mengirim Zoom, link Zoom di chat, namun mungkin mungkin teman-teman tidak membuka e-learning ya. Jadi mungkin agak Udah susah. bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Ini, oh Pak Ujang Haddad. Maaf Ibu, kameranya di perangkat saya tidak bisa terbuka. Oke, enggak apa-apa Bu. Ya, Oh, baik, eh, sebelum perkuliahan malam ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan malam hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini yang sudah bisa menyempatkan hadir untuk kegiatan TUEP kedua ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih ini Bapak Ibu yang baru saja mungkin ada yang baru pertama kali TUEP satu ya yang kemarin belum sempat ikut. Ini ada Pak Ujang Haddad, kemudian Bu Letia juga sepertinya ini Bu Letia pertama ya Bu ya. Ada siapa Bu, lagi? kemarin sudah ikut, tapi ketika perkenalan nggak bisa mic-nya. Oke. Ayo Bu Fifty Holisa nih, sepertinya ini baru pertama ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada perkuliahan malam hari ini. Dan tentunya sebelum saya mulai ya Bapak Ibu ya, terlebih dahulu saya mau bertanya mengenai tugas satu. Gimana nih tugas satu kemarin? Apakah Bapak Ibu ada kendala atau mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas pertamanya? Atau mungkin ada nilainya yang dirasa, Bu, kok saya sudah semaksimal mungkin, tapi nilai saya kok
tidak sesuai yang diharapkan. Boleh di sini Bapak Ibu boleh sekali menyangga ataupun memprotes nilai yang sudah saya berikan seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai yang sudah saya berikan tentunya saya memberikan note ya kepada Bapak Ibu terkait perbaikan apa sih yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika saya memberikan nilai belum maksimal seperti itu. Seperti kemarin punya Bu Letia ya, sepertinya ya, yang belum masih harus diperbaiki di bagian sketsa seperti itu. Nah, miskomunikasi di sini Bapak Ibu, hampir semua Bapak Ibu, ya, banyak ada yang sudah menyelesaikan tugas sesuai instruksi seperti itu, namun Bapak Ibu masih ada juga yang bingung. Ternyata Bapak Ibu memberikan sketsa itu yang sudah jadi media. Padahal yang saya butuhkan di sini adalah sketsa atau gambar awal rancangan media yang akan dibuat. Nah, meskipun Bapak Ibu sudah ada medianya yang sudah digunakan, tapi harapannya apa? Saya meminta untuk ada rancangannya, sketsa, gambaran kasarnya seperti itu. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk memfoto langsung hasil media itu. Oh iya, mungkin sebelum ini ya, sebelum jauh kita pada pertemuan. Oh iya, Ma'rifatul Hidayah, enggak apa-apa. Kalau misal jaringan atau sinyalnya jelek, bisa off cam. Namun yang Bapak Ibu, sinyalnya bisa dan masih lancar untuk mengikuti. Oke, bisa mengikuti dan secara on cam ya Bapak Ibu ya. Untuk keaktifan seperti biasa, penilaian di sini saya memberikan penilaian keaktifan pada pertemuan web, baik pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak hadir, jadi mohon maaf penilaian saya 0 atau mungkin 5. Bapak Ibu yang tidak konfirmasi kepada saya melalui chat di Elena seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, karena di sini saya butuh presensi Bapak Ibu terkait kehadiran di web kedua pada malam hari ini. Oke. Kemudian kemarin Ibu siapa ya yang salah room? Sepertinya enggak, enggak hadir di sini. Oke, baik. Sebentar, saya buka terlebih dahulu tutonnya, Bapak Ibu. Nah, di sini yang baru pertama kali join di web kedua ini boleh kasih reaksinya. Ada Bu Fifty Holisa, Bu Taswalma, Pak Ujang Haddad, kemudian siapa lagi ya kemarin ya? Salsabila, Bu. Oh, Kak Sabila. Oke. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu ya sambil saya presensi ya nanti ya. Karena kan yang kemarin teman-teman sudah memperkenalkan diri. Tapi nanti Bapak Ibu yang baru join di web kedua ini boleh memperkenalkan diri mulai dari nama, kemudian prodi, dan juga semester seperti itu. Boleh juga ditambahkan dengan asalnya dari mana. Oke. Mungkin saya presensi terlebih dahulu. Ada yang pertama di sini Pak Ujang Haddad. Halo Pak Ujang Haddad, selamat malam. Apakah Pak Ujang Haddad bisa on cam? Selamat Oh, malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Haddad dari Prodi Teknologi Pendidikan. Asal saya dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Ibu. oh. Semester berapa Pak Ujang? Semester 5, Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Ujang. Salam kenal. Kenal, Bu. Oke.
Oke, selamat bergabung di Tuweb 2 ya. Oke, yang kedua ada Ibu Firda Putri Awalia. Hadir ya? Belum. Oh, ada. Hadir. Oh iya, Ibu Firda Putri. Boleh ya? Yang saya panggil boleh hadir seperti itu ya, biar nanti saya coba langsung masukkan ke e-learningnya seperti itu. Kemudian Pak Alvindra Muhammad Wiguna, belum sepertinya. Bu Ika Patris Asima, ada. Hadir, Bu. Oke. Bu Rizka Amalia, ada ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Bu Taswalma, Hadir, Ibu. halo Bu Taswalma, boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu, karena Ibu baru pertama kali join di web kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taswalma. Saya jurusannya PG PAUD semester 6, Bu. Saya berasal dari Sijunjung, Sumbar. Wih, Sijunjung. Oke, baik. Salam kenal Bu Taswalma. Selamat bergabung di web kedua kali ini. Semoga lancar ya untuk tutornya ya. Ya, Kemudian ada Kak Makrif Matfatul Hidayah. Ada ya? Iya, ini ada Kak Marifatul Hidayah. Halo Kak Marifatul Hidayah. Oke. Kemarin sudah hadir di pertemuan pertama belum ya Kak? Tuh web satu kemarin hadir ya? Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih Kak Marifatul. Kemudian Bu Eka Ariantini. Hadir, Bu. Oke, baik. Kemudian ada Bu Salsabila Nur Afifah. hadir. Oke, silakan Bu Mbak ya ini ya. Bu Salsabila. Boleh perkenalan diri terlebih Hadir. dahulu? Kenapa Bunda Boleh tidak perkenalan terdengar? terlebih dahulu. Apa suara saya nggak masuk? Apa ininya? Gimana? Boleh perkenalan Oh terlebih iya. dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nur Apipah. Saya prodinya PG PAUD, berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Sekarang sedang menjalani semester 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salsabila. Salam Iya, sama-sama. kenal dan selamat bergabung di web kedua pada malam hari ini. Oke, lanjut. Ada Bu Letia Ika hadir. Assalamualaikum, hadir Bu. Oke, Bu Setia Rahayu Pratiwi belum ya, belum hadir ya. Oke, Bu Kurota Ayunisa tidak ada juga. Bu Sri Rezeki. Hadir, Bu. Oke, Bu Fifty Holisa. Hadir, Oke, Ibu. halo, sepertinya ini masih Kak ya. Kalau Kak Fifty boleh perkenalan terlebih dahulu? Iya, baik. Nama saya Fifty Alisa, Ibu. Saya dari Prodi PG PAUD. Terus ini semester 9. Oke, semangat ya. Ini semester terakhir ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Fifty. Oke, next selanjutnya Bu Dewi Cantika. Oh, Mbak Dewi. Bu Rukmana Rudi. Ada nggak nih? Oh, hadir. Oke, baik. Bu Sivianti Nazara. Nggak ada. Bingung saya, ini nggak ada orang yang masih tetap tidak hadir. Bu Yuli Erviana. Tidak ada juga, belum hadir. Kemudian Bu Aldila Rahmadani.
Ada. Hadir, Ibu, hadir. Oke. Bu Arinda Putri Paramasinta. Hadir, Ada. Bunda. Izin off kan, G. Tapi Oke. masih tetap memperhatikan. Iya, baik. Tidak apa-apa. Next, Bu Eni Aprilina. Oke, ada. Hadir, Ibu. Oke. Bu Leli, ya Bunga. Sepertinya Bu Leli belum bisa join ini. Tadi bilangnya masih install Zoom ya. Bu Siti Humairah. Oh, Mbak ya. Hadir, Ibu. Iya, oke, baik. Terima kasih, Bu. Bu Suci Wulandari. Oke, sudah ya. Semuanya sudah saya panggil ya di sini ya. Ayang udah, Bun. Oh, sepertinya udah Bu Ayang. Oh iya, Bu Ayang Perwitasari. Hadir. Oke, baik. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk malam hari ini, Bapak Ibu. eh untuk malam hari ini adalah tuweb kedua, di mana tuweb kedua ini tentunya Bapak Ibu sudah harus ini ya, kembali bersiap pada tugas selanjutnya, di tugas kedua Bapak Ibu tentunya. Dan untuk tugas satu, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan dan dirasa sudah konfirmasi ke saya seperti itu, dan saya sudah approve terkait tugas yang sudah dikerjakan, boleh silakan segera dikumpulkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum saya nilai seperti itu, boleh juga konfirmasi melalui WhatsApp ataupun chat di e-learning UT. Seperti itu ya, barangkali nanti Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugasnya, namun saya belum menilai tugas Bapak Ibu karena deadline pada tugas pertama itu akan jatuh tempo pada besok 11 Mei pukul 23.59. Harapannya nanti tidak ada Bapak Ibu yang tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Dan jangan lupa karena ini, oh iya ini MK praktik ya. MK praktik ini saya hanya berfokus untuk menilai tugas Bapak Ibu. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu benar-benar mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga sesuai instruksi. Maka dari itu saya mewanti-wanti Bapak Ibu terkait tugas harus disesuaikan dengan soal yang diberikan seperti itu. Apabila Bapak Ibu masih eh, ada revisi, silakan segera direvisi dan diupload ulang. Dan sekiranya Bapak Ibu yang nilainya dirasa saya masih kurang seperti itu, pengen nilainya yang lebih to the max kayak gitu, silakan Bapak Ibu bisa apa namanya berkomunikasi ke saya via WhatsApp, bisa juga PC seperti itu ataupun di grup. Kalau memang masih dirasa, sepertinya kemarin saya ada menilai beberapa yang masih di bawah 80 itu ada sepertinya satu orang. Saya menilai itu dan saya sudah memberikan note terkait perbaikan apa sih yang harus direvisi. Jadi silakan Bapak Ibu rajin-rajin mengecek Elena seperti itu, e-learning UT. Jangan sampai Bapak Ibu tertinggal ataupun terlewat mengenai deadline tugasnya. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini mungkin sebelum masuk ke materi inisiasi 4 dan 5, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait tugas satu kemarin? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, boleh Tia. Kemarin kan saya ada revisi, terus ini sudah saya upload lagi. Minta tolong dicek lagi ya, Bu. Nanti kalau itu dikabari lagi, kalau ada revisi lagi. Baik, oke Bu Letia. Terima Sepertinya kasih, Bu. punya Bu Letia itu kemarin belum saya nilai ya, karena kan Bu Letia konfirmasi ke saya mau revisi seperti itu. Namun berkala saya cek kok ternyata sketsanya masih sama, masih gambar ibu dan gambar yang banner itu ya. Ya,
Nah, jadi mungkin nanti diperbaiki aja gambarnya. Jadi kan itu sketsa ataupun gambar manual yang belum jadi, tuh ya. Walaupun kemarin kan saya bilang boleh menggunakan media yang sudah jadi, tapi sketsanya minta tolong banget untuk digambar dan baru diupload ke nomor 2 itu. Kalau tidak sesuai, maka saya berikan nilai tidak sempurna ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misal memang tugasnya Bapak Ibu masih jauh dari instruksi saya seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas kedua ini, saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Sebentar, saya share screen ya Bapak Ibu ya. Ini minta tolong Bapak Ibu yang temannya termasuk tergabung dalam kelas yang sama di MK Produksi Media Sederhana 3 Dimensi 217 seperti itu. Ini sepertinya Bu siapa kemarin Bu Kiki Arianti itu mungkin dari temen ya. Jadinya beliau nyasar ke kelas sini seperti itu. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ada yang rekannya masuk dalam kelas ini bisa di reminder, diingatkan bahwa ada web pada malam hari ini. Ini sengaja sudah saya ambil jam malam supaya Bapak Ibu yang bekerja di hari Sabtu bisa mengikuti webnya. Sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Belum, Bu. Bu, Belum. Masih muter-muter. belum. Ya, Belum. Belum, Bu. Masih loading. Sudah. sudah? ada, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendownload materi inisiasi 4 ini ya Bapak Ibu ya. Dan materi ini sudah ada tersedia di e-learning Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa mengunduh materi ini untuk mempelajarinya kembali. Ini hanya saya hanya mengulas dan kemudian untuk memberikan penjelasan terkait materi yang ada di e-learning seperti itu. Dan harapannya nanti mohon maaf suara motor karena di dekat jalan. Oke, sudah terlihat semua jelas, terlihat jelas semua ya di Zoom Bapak Ibu ya. Jelas, Bu. Ya. Oke, baik. Ini saya kayaknya sepertinya izin off cam dalam menjelaskan ini kok kayaknya sinyal saya kurang. Oke, next ya. Mungkin kemarin sudah mempelajari ya Bapak Ibu ya terkait materi inisiasi 2, yang mana inisiasi materi inisiasi 1 kan hanya terkait definisi, kemudian pengertian. Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajarinya secara mandiri seperti itu. Nah, ini beberapa untuk materi inisiasi 4. Saya coba untuk menjelaskan ulang agar Bapak Ibu tidak kebingungan seperti itu. Ada penjelasan terkait materi yang akan kita gunakan sebagai fondasi dalam mengerjakan tugas kedua. Seperti itu. Nah, kemudian harapannya nanti setelah adanya web 2 ini Bapak Ibu bisa segera melakukan atau mengerjakan tugas 2-nya seperti itu. Karena deadline-nya juga hanya 1 minggu atau 2 minggu sepertinya. Tuh ya. Nah, pada materi malam hari ini, kita akan membahas mengenai desain dan pengembangan media sederhana. Sebenarnya terkait desain, itu sudah kita pelajari di
pertemuan yang lalu terkait desain media pembelajaran. Nah, pada hari ini kita mungkin akan lebih fokus pada pengembangan media sederhana 3 dimensi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa tugas kemarin yang sudah saya berikan terkait merancang media sederhana 3 dimensi itu kan baru sebatas rancangan. Saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu bahwa dalam membuat media kita tentu harus mempunyai sebuah rancangan terlebih dahulu. Apa sih yang akan kita capai dalam eh menggunakan media itu. Misalnya kayak kemarin banyak ternyata yang saya nilai dari Bapak Ibu tugas yang sudah dikumpulkan itu Bapak Ibu kebanyakan menggunakan media offline seperti itu. Dan kemudian media itu kebanyakan adalah Bapak Ibu yang digunakan untuk keseharian Bapak Ibu mengajar di PAUD kebanyakan. Nah, kemudian karena kebetulan di kelas ini adalah mayoritas adalah Bapak Ibu dari program studi PG PAUD dan medianya offline seperti itu, saya memaklumi. Semoga eh, apa ya, media apapun yang Bapak Ibu buat tetaplah bisa mengandung kebermanfaatan dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Maka dari itu di sini kita akan belajar bahwa dalam membuat media haruslah kita merancang terlebih dahulu, menganalisis kebutuhannya. Sudah saya jelaskan kemarin bagaimana kita menganalisis kebutuhan siswa sebelum kita membuat media. Tanpa adanya analisis kebutuhan, mungkin kita akan meraba-raba saja ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih media itu akan bermanfaat jika kita tidak tahu kebutuhan siswanya. Kalau siswanya sendiri butuhnya untuk pembelajaran Kalistung, tapi Bapak Ibu membuatnya pembelajaran untuk yang lain, dan itu tidak akan bermanfaat tentunya buat Bapak Ibu dalam pembuatan media. Makanya dalam pertemuan malam hari ini adalah fokus kita untuk pengembangan media sederhana. Nah, setelah kita merancang kemarin, harapannya kita adalah harus bisa mulai mengembangkan atau membuat media yang sudah kita rancang pada pertemuan web 1 kemarin atau tugas 1. Jadi, di tugas 2 ini adalah keberlanjutan daripada tugas 1 kemarin. Seperti itu. Masih ada kaitannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan terus melanjutkan dari rancangan. Nanti di tugas 2 ini adalah Bapak Ibu harus membuat media itu. Nah, oke. Next. Kemudian di sini ada definisi ya Bapak Ibu ya, desain media sederhana 2 dimensi. Nah, kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang sebenarnya itu dikatakan media 2 dimensi. Nah, jadi saya ada beberapa saran di beberapa notes e-learning untuk memberikan suatu bentuk. Karena kita akan berfokus pada media 3 dimensi Bapak Ibu. Dirasa untuk media di 3 dimensi ini agar bisa disentuh, bisa digunakan, tidak hanya dilihat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kemarin itu ya beberapa sudah saya revisi untuk Bapak Ibu yang menggunakan media 2D agar segera pindah ke 3D. Karena kita perbedaannya kan sangat mencolok ya Bapak Ibu ya. Untuk 2D itu kan hanya sebatas seperti media sederhana ya, media cetak, media grafis, media bentuk papan, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam media 2 dimensi, gambar, kemudian juga lukisan, itu hampir sama. Dan juga kayak banner, itu hampir. Tapi nanti kalau ketika punya buletia ya, itu kan ada satu bentuk yang buletia menggabungkan ada bentuk dadu. Jadi itu masih make sense, masih masuk bisa dikatakan media 3 dimensi seperti itu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang nantinya media itu masih berbentuk 2 dimensi, silakan bisa dirancang kembali seperti itu dan kemudian nanti akan dikembangkan di tugas kedua ini.
Oke, kemudian ini ada bentuk dua dimensi karena kemarin Bapak Ibu saya rasa dalam penugasan, oh sepertinya ini mahasiswa masih agak bingung dalam membedakan apa sih perbedaan dari media dua dimensi dan juga media tiga dimensi. Nah, ini tadi yang kita akan fokuskan adalah pengembangan media sederhana tiga dimensi. Desain tiga dimensi itu umumnya sebuah desain yang diaplikasikan pada bidang berbentuk. Penyesuaiannya di desain dilakukan dengan bentuk media yang akan dikenakan sentuhan desain. Nah, bentuk medianya seperti apa? Itu adalah model padat. Itu bisa. Kemarin ada yang menggunakan pasir ya, media pasir ya, Bapak Ibu ya. Siapa ya? Saya lupa itu menggunakan media pasir dan saya memberikan note bahwa Bapak Ibu boleh menggunakan media pasir. Namun media pasir itu nanti silakan dibantu dengan media yang lain, didukung seperti itu. Kalau pasir itu kan hanya sebatas media. Dia hanya sebatas apa namanya? Alat seperti itu. Kalau media, apa sih Ibu bedanya alat dan media? Alat itu untuk mendukung kita membuat media. Nah, media itu dalam artian adalah suatu karya yang kita kembangkan dari apa namanya? Rancangan kita seperti itu. Kita rancang, oh kita bentuk, kemudian ada tujuan tersendiri. Kalau medianya pasir itu sebenarnya salah satu ikut media Bapak Ibu. Dan itu masuk 3D. Namun itu harus diberikan satu dukungan kayak misal oh ada bentuk support atau dukungan dari media pasir itu akan dibentuk nih seperti dalam bentuk binatang-binatang kan ada ya kayak cetakan-cetakan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu kreasikan yang Bapak Ibu buat untuk mendukung media pasir itu. Kemarin saya berikan note, saya lupa kepada Bapak Ibu siapa. Namun itu bisa direvisi ya Bapak Ibu ya. Atau ditambahkan media pendukung seperti itu. Nah, kemudian juga berbentuk susun atau globe, boneka, riatun, atau rotatun itu juga boleh. Dan juga yang saya sarankan kemarin karena ini kita dalam bidang teknologi pendidikan seperti itu, media itu bisa berbentuk dalam digital seperti digital ya Bapak Ibu ya. Nah, digital itu juga sangat bisa digunakan bagi Bapak Ibu yang membuat di website itu juga bisa di Canva, di CapCut, ataupun di media manapun. Nah, kalau dalam bentuk digital itu mungkin akan harus diberikan sentuhan seperti musik, kemudian video, ataupun animasi, ataupun tutorial. Itu boleh sekali. Saya kemarin sudah bilang bahwa untuk media digital itu boleh saya perbolehkan. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan baik manual ataupun digital itu sangat saya perbolehkan. Tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Semuanya yang penting berbentuk media. Dan itu harus dirancang dari pikiran Bapak Ibu sendiri. Boleh Bapak Ibu mencontoh atau menirukan media itu, tapi harus ada pengembangan yang lain. Apa sih bedanya media yang saya contoh dari media yang saya gunakan? Jadi kalau misal media itu hanya Bapak Ibu plek ketiplek, itu kan nanti takutnya tidak sesuai dengan kebutuhan dengan siswa Bapak seperti itu. Diharapkan kalau misal nanti dirasa, oh saya butuh media yang sama dengan si A seperti itu. Saya mencontoh media si A. Boleh Bapak Ibu mencontoh media si A, tapi dengan sentuhan pengembangan yang lain. Nah, ada beberapa atau minimal perbedaan sedikit dari media yang Bapak Ibu tirukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian udah ya, itu terkait perbedaan. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana media dua dimensi, mana yang tiga dimensi. Seperti itu. Oke, untuk perbedaan itu saya stop terlebih dahulu. Di materi ini apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Mana ya materi kedua ya? Izin bertanya, Bu. Ya,
Bu Ika, Patris. Boleh I- silakan Bu Ika. Kita kan minggu ini membuat TT2, membuat medianya, Bu. Mm-mm. Apakah pada saat kita proses membuatnya, kita videokan atau gimana, Bu? Nah, ini akan saya jelaskan di tugas kedua ini. Oke. Mau disimak terlebih dahulu ya Bu Ika ya. Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Ika untuk semangatnya pada malam hari ini. Terima kasih sudah aktif juga. Mungkin Bapak Ibu yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan boleh sekali pada saat saya menjelaskan materi, boleh Bapak Ibu raise hand seperti itu untuk bertanya jika Bapak Ibu ada yang dibingungkan dan ingin ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tugas kedua yang akan dikerjakan Bapak Ibu pada sesi kelima. Karena kan ini sudah habis ya, di minggu ini kan nanti habis sesi 4. Nah, di hari Senin di tanggal 11 itu kita akan mulai di sesi kelima, di mana sesi 5 ini ada tugas kedua bagi Bapak Ibu yang mengambil MK praktik, khususnya produksi media sederhana 3 dimensi ini adalah tugas kita yang kedua yang saya sampaikan tadi keberlanjutan daripada tugas pertama Bapak Ibu. Jadi ini masih ada kaitannya dengan tugas pertama yang sudah Bapak Ibu gunakan. Yang sudah Bapak Ibu rancang, mohon maaf. Nah, di tugas kedua ini adalah kita praktik membuat media sederhana 3 dimensi. Nah, silakan Bapak Ibu cermati kembali terkait instruksi tugasnya. Yang pertama adalah rekan-rekan mahasiswa media. Buatlah media sederhana 3 dimensi sesuai dengan rancangan yang telah Anda buat pada tugas pertama. Kemarin kan pada tugas pertama Bapak Ibu sudah merancang media yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Sudah ada rancangannya, Bapak Ibu mau buat di mata pelajaran apa, kemudian sasarannya buat siapa, siswanya, seperti itu. Dan juga sudah menjelaskan terkait deskripsi media itu penggunaannya seperti apa, dan juga sudah memberikan alasan kenapa kok Bapak Ibu merancang media tersebut. Tentunya dalam merancang media tersebut Bapak Ibu sudah memikirkan matang-matang bahwa media ini layak untuk digunakan di kelas yang Bapak Ibu ampu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan itu harus didokumentasikan dengan baik. Dan hasil akhirnya harus mencerminkan rancangan yang telah disusun. Di mana setelah selesai, bandingkan hasil akhir dengan rancangan dan refleksikan proses pembuatan yang Bapak Ibu lalui. Jadi, pada tugas kemarin Bapak Ibu sudah merancang, di tugas kedua ini adalah fokus untuk membuat media yang sudah Bapak Ibu rancang. Silahkan medianya yang Bapak Ibu buat ini dalam pembuatan media itu Bapak Ibu dokumentasikan dengan baik secara detail mulai dari step-stepnya, step pertama, step kedua, kemudian sampai step tahap akhir, seperti itu didokumentasikan. Boleh video, boleh foto. Namun di sini nanti ada beberapa yang harus Bapak Ibu ikuti dalam tugas kedua ini. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah siapkan alat dan bahan, kumpulkan semua alat, bahan yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan. Nah, sepertinya kan kemarin saya lihat Bapak Ibu banyak yang menggunakan media offline. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat, bisa dibuat kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dibuat kembali, maka sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan Bapak Ibu tentunya sudah pernah membuat media itu. Jadi tentunya akan lebih memudahkan Bapak Ibu dalam membuat
media pada tugas 2 ini. Kemudian yang kedua adalah mulai pembuatan buat media 3 dimensi sesuai dengan sketsa dan deskripsi pada tugas 1. Sesuaikan dengan yang tugas 1 kemarin. Yang ketiga, dokumentasikan proses, dokumentasi tiap tahap pembuatan dengan foto atau video. Jadi bisa salah satunya, bisa foto, bisa video. Kalau memang pada pembuatan media yang sudah Bapak Ibu buat itu ada dokumentasinya, itu boleh atau diperbolehkan Bapak Ibu membuat dokumentasi atau menggunakan dokumentasi yang lalu. Tapi jika dalam pembuatan media yang Bapak Ibu buat itu tidak terdokumentasikan, silakan Bapak Ibu membuat ulang media tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah refleksi dan laporan. Tentunya dalam pembuatan media ini Bapak Ibu harus membuat laporan pembuatan medianya. Nah, untuk pedoman persekoran itu masih sama ya Bapak Ibu ya. Untuk bobotnya, kesesuaian hasil dengan rancangan nanti 30%, kriterianya itu hasil akhir media sesuai dengan rancangan. Nanti akan coba saya bandingkan dengan tugas 1 dan tugas 2. Makanya dari kemarin kan dari Bu Heni Aprilina yang tidak bisa mengupload, saya kan mencoba untuk tetap mengusahakan Bapak Ibu bisa mengupload. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kualitas pengerjaan juga bobot nilainya 30%, di mana ada kerapian dan ketahanan atau estetika yang baik. Nanti bisa difoto dengan baik dan didokumentasikan ya Bapak Ibu ya, medianya. Dari sisi manapun, seperti itu. Kalau mau lebih baik ya, better ke video, saya sarankan. Nanti bisa di-upload dalam bentuk link. Seperti itu. Kemudian dokumentasi proses pembuatan bobotnya 20%, di mana setiap pembuatan didokumentasikan dengan baik dan jelas. Nanti mungkin kalau ada beberapa foto yang belum sesuai dengan media seperti itu, saya nanti berikan note pada penilaian. Nah, kemudian ada refleksi dan analisis hasil, 10% bobotnya. Saya lihat laporan Bapak Ibu sesuai dengan hasil dengan rancangan yang dilakukan atau tidak, seperti itu. Kemudian pada kehadiran web hari ini yang akan saya input setelah pembelajaran atau web 2 ini selesai, akan saya input langsung, jadi bisa kedeteksi kehadiran Bapak Ibu ya, keaktifan juga, karena keaktifan itu dinilai dari kehadiran Bapak Ibu di beberapa pertemuan web ya. Karena ini pertemuan web kedua, mungkin next di 2 minggu lagi kita akan web ketiga, di mana web ketiga adalah pertemuan terakhir kita. Nah, untuk laporannya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk laporan tugas 2, silakan bisa disesuaikan dengan template ya. Ini sudah saya sediakan terkait template-nya. Laporan tugas 2, Bapak Ibu harus yang poin pertama, mendokumentasikan pembuatan media dari mulai persiapan bahan, silakan bisa dilampirkan foto atau link. Jadi bukan videonya yang Bapak Ibu upload. Linknya bisa Bapak Ibu maksimalkan juga di-upload di YouTube, boleh. Jika Bapak Ibu ada YouTube itu malah lebih apa ya, menguntungkan Bapak Ibu. Jadi bisa sekalian menjadi konten kreator seperti itu. Atau boleh juga di-upload di TikTok, itu juga boleh. Videonya seperti itu, nanti tinggal di-share atau di-copy paste linknya dari TikTok untuk di drop ke laporan. Itu boleh. Mungkin juga bisa dimanfaatkan ya bagi Bapak Ibu yang sebagai guru, biasanya Bapak Ibu guru tuh banyak yang ngonten-ngonten terkait pembuatan media ataupun suasana kelas, itu banyak. Saya lihat konten-konten di TikTok sudah banyak. Silakan bisa sekreatif mungkin Bapak Ibu dalam merekam video ataupun memfoto.
Nah, bagi Bapak Ibu atau Kakak ya yang di sini menggunakan media secara online ataupun dibuat dengan Canva ya. Kemarin ada Mbak Dewi Cantika sepertinya menggunakan Canva. Itu boleh didokumentasikan dengan apa? Screen Record. Screen record. Boleh sekali. Nanti screen recordnya silakan diupload di TikTok ataupun di YouTube. Itu boleh silakan di drop nanti linknya di laporan. Seperti itu. Itu akan lebih menarik bahkan menurut saya jika Bapak Ibu menggunakan video ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu mengembangkan juga media Bapak Ibu, sosmed Bapak Ibu seperti itu. Kemudian nanti bisa di-share kepada saya dan saya otomatis bisa melihat apa video itu ke sosial media Bapak Ibu tentunya. Nah, kemudian dokumentasi yang kedua adalah proses pembuatan. Silakan dilampirkan detailnya mulai dari tahap-tahapan pertama, apa yang harus dimulai. Kalau foto kan sepertinya agak ribet ya kalau menurut saya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu lebih prefer untuk melampirkan foto saja, itu boleh. Seperti itu. Saya tidak apa namanya? Saya tidak apa ya mengharuskan Bapak Ibu untuk membuat video seperti itu, bisa juga membuat foto. Namun kalau dirasa kayaknya foto kok terlalu ribet, silakan bisa menggunakan video biar sekali tag saat Bapak Ibu membuat, kemudian difoto, hanya diunggah kemudian copy link itu akan lebih memudahkan. Kemudian juga difoto kalau hasil akhir bisa difoto. Seperti itu. Silakan bisa nanti di drop fotonya di sini. Dan yang kedua, poin kedua adalah refleksi dan perbandingan. Poin pertama di dua di refleksi ini adalah perbandingan dengan rancangan. Jelaskan kesesuaian hasil akhir dengan rancangan awal. Boleh juga Bapak Ibu bisa mendeskripsikan ya bahwa dalam pembuatan media ini ternyata ada juga kendala ataupun apapun yang di luar kendala Bapak Ibu itu boleh disampaikan di situ. Jelaskan kesesuaiannya. Apa sih kesesuaian antara rancangan dengan hasil akhir? Atau mungkin nanti juga ada perbedaan. Kenapa kok ada perbedaan dalam dari rancangan Bapak Ibu yang sudah dibuat ke hasil akhir. Itu bisa dijelaskan di poin pertama. Kemudian refleksi proses itu proses pembuatan yang dilalui Bapak Ibu termasuk tantangan dan solusi. Jika ada kendala ataupun kesulitan yang Bapak Ibu alami dalam pembuatan, boleh Bapak Ibu refleksikan di laporan. Ataupun nanti bisa juga dalam pembuatan mengalami kendala dan dalam pelaporan juga Bapak Ibu ada kendala, ada yang dibingungkan, boleh sekali konfirmasi via grup ataupun via personal chat ke saya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu terkait tugas kedua yang akan Bapak Ibu kerjakan pada sesi kelima. Nah, untuk deadline pada laporan tugas 2 ini sepertinya 2 minggu seperti tugas pertama itu akan sama seperti itu. Jadi silakan maksimalkan waktu mulai dari hari Senin seperti itu. Jangan terlalu mepet deadline ya Bapak Ibu ya. Karena peraturannya masih sama pada web pertama seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa sebelum Bapak Ibu mengupload tugas ke e-learning seperti itu, mohon untuk mengirimkan tugasnya terlebih dahulu ke saya melalui personal chat atau juga di grup. Jika sudah saya approve atau saya ACC, seperti itu boleh di-upload. Jadi tidak ada penumpukan revisi. Biar tidak membingungkan saya juga di e-learning ya Bapak Ibu ya. Karena beberapa ini ada
eh, 2 kali revisi seperti itu. Jadi kan agak tertumpuk filenya, file 1 dan juga file revisi. Menurut saya akan lebih efisien Bapak Ibu sebelum mengupload tugas itu ke e-learning, silakan Bapak Ibu untuk konfirmasikan dulu terlebih dahulu kepada saya melalui chat WhatsApp. Nanti coba saya untuk menilai apa sih yang kurang dari laporan yang Bapak Ibu sudah buat. Seperti itu saya cek dan nanti saya coba berikan revisi jika ada revisi. Namun kalau jika tidak ada revisi, sepertinya saya akan langsung meng-ACC Bapak Ibu untuk mengupload di e-learning. Kayak gitu ya. Jadi silahkan untuk tugas kedua, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan pada minggu minggu ini, minggu depan, dimulai hari Senin. Seperti itu. Nah, mungkin itu terkait tugas 2 yang bisa saya jelaskan pada tuweb malam hari ini. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 2 yang sudah saya paparkan ini? Boleh, Eh, silakan. izin bertanya, Bu. Ya, Bunda. Bu, maaf. Untuk tugas untuk media saya kan ular tangga plus dadu ya. Ular Mm-mm. tangga itu kan medianya kan pakai banner. Itu sudah saya desain, terus sudah saya cetak juga. Itu Mm-mm. harus saya buat ulang dan video lagi nggak, Bu? Apa cuma dadunya aja yang di video dan dibuat ulang, Bu? Boleh jadunya saja Bu. Kalau misal Dadunya saja. kalau banner kan Bapak Ibu Bu Leti harus mencetak ulang ya. Iya. Berarti saya buat videonya hanya dadu ya, Bu. Mm-mm, Dadu dibuat boleh. ulang. Tapi Terus tetap nanti hasil akhirnya ya, ular tangga yang banner itu sama dadu tetap difoto ya Bu ya. foto. Oh iya, Bu. Hmm. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Leti ya. Sukses untuk Bunda, pembuatannya. Ibu mau tanya, Iya, boleh. Bu tadi kan ada videonya juga ya. Mm-mm. Kalau videonya dari awal itu kan bahan-bahannya, terus apa tadi pembuatannya ya, terus hasil Mm-mm. akhirnya. Itu kalau nanti Mm-mm. diedit dijadikan satu semua, itu gimana Bu? Nggak apa-apa? Kalau bisa dipisah-pisah ya Bu. Kalau bahan kan bisa difoto. Kalau bahan kan bisa difoto. Ya. Kalau bahan bisa difoto, proses pembuatan silakan video dari awal sampai akhir. Sama kemudian kan tadi di Oh akhir gitu. juga hasil akhirnya difoto. Jadi bahan boleh difoto di awal, kemudian pembuatan boleh video, boleh campur ya Bapak Ibu ya. Boleh foto, boleh video, atau boleh keduanya. Gitu ya. Oh ya, Tapi kan baik tetap Ibu. karena pelaporannya kan kita ada 3 poin tadi, mulai dari bahan, Beda-beda. proses, kemudian hasil akhir. Iya, betul. Dipisah dulu Berarti aja nanti atau disertakan, disertakan apa, Bu? ya, dipisah-pisah disertakan video juga, nggak apa-apa Oh, gitu. boleh. Boleh sekali. Kalau mau video semua juga boleh. Oke, ada lagi? Ya, Izin baik. bertanya, Terima Bunda. kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Kumairo. Siapa ini tadi Ya, yang izin bertanya? bertanya, Bunda Ada Putri. Oh, Bu Arinda. Iya, boleh Bu Arinda. Kenapa Bu Arinda? Tadi kan untuk pembuatan video itu kan boleh campur ya, Bun, untuk foto sama video lah. Yang ini yang saya tanyakan itu durasinya itu apakah ada maksimal ataukah terserah seperti itu. Sepertinya kalau durasi tidak ada ya Bu, karena kan saya kan mintanya link ya. Nanti otomatis saya kan akan melihat via link yang Ibu bagikan. Jadi silakan boleh durasinya bebas seperti itu. Kalau mungkin kalau Ibu tergantung ya uploadnya di mana. Kalau upload ke YouTube kan bisa hampir maksimal 1 jam juga bisa ya. Tapi kan kalau TikTok kan kayaknya maksimalnya itu 15 menit atau 10 ya. Tergantung Ibu uploadnya di mana. Kayak gitu. Nanti linknya, yang penting linknya disertakan ke laporan. Saya membebaskan untuk durasi videonya.
karena tidak membuat memori penuh juga karena kan saya hanya lihat lihat hasilnya via video YouTube atau YouTube ataupun TikTok yang Bapak Ibu share ke saya. Seperti itu ya. Oke, Bunda. Oke, terima kasih Mbak Arinda. Kami-kami. Ada lagi? Sama-sama. Saya Ibu izin bertanya. Mbak Cantika nih. Iya, Oke. Ibu izin bertanya untuk media, alat dan bahan yang perlu disediakan. Kemarin saya kan pakai Canva. Berarti saya yang menyediakan HP saja ya? Ya, iya boleh. Hanya menyediakan HP dan juga iniannya ya, Canva-nya ya, Mbak ya. Karena kan Canva itu termasuk juga alat untuk pembuatan media. Berarti nanti untuk videonya itu dari tutorial awal buatnya ya, Bu? Iya. Dari buka Canva-nya. Sampai Iya, mulai dari awal banget bisa silakan di screen record. Siap-siap, Ibu. Terima Oke. kasih, Bu. Kayaknya lebih mudah ya kalau screen record ya. Iya. Oke. Sama-sama, Kak Cantika semangat ya untuk teman-teman yang membuat media offline ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait tugas 2 pada malam hari ini? Izin bertanya Ibu. Iya, Bu Salsabila. Kan kemarin saya bikin itu ya Play-Doh dari tepung terigu itu. Oh, ya. Ya, yang dicampur sama garam sama minyak dan apa pewarna. Nah, kalau itu untuk masih bisa dilanjut ke tugas 2, itu boleh Boleh, Ibu. maksudnya. Boleh, tapi ini ya Bu ya, disupport atau didukung dengan kayak tadi nih, punya Buletia. Kan dia menggunakan banner nih, dia kan bannernya kalau bannernya sendiri kan hanya 2 dimensi seperti itu. Nah, kemudian Buletia menggunakan media pendukung, ada dadunya, kayak gitu. Jadi ada bentuk 3 dimensi. Nah, silakan tadi Bu Salsabila yang menggunakan, saya bilangnya pasir ya, karena satunya bentuk pasir. Nah, silakan Bapak Ibu Bu Salsabila bisa mengkreasikan dengan bentuk, kan itu kan mau dibentuk ya? Iya. Nah, silakan bisa dibuat nih dari media apa, bisa menggunakan kardus ataupun media apapun, plastik kayak gitu, yang plastik apa sih? Isinya kan ada ya media yang buat pembentukan kayak gitu. Nah, itu bisa dibentuk dari Bu Salsabila sekreatif mungkin kayak gitu untuk pendukungnya. Pendukung ya. Untuk pendukungnya. Kalau kalau pasir, garam itu tadi kan alat ya, bahan seperti itu. Dicampur. Oke. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bu Salsabila. Ada Assalamualaikum. lagi Ibu yang ingin ditanyakan terkait pembuatan atau ada yang masih dibingungkan itu boleh sekali. Ibu izin bertanya. Iya, bolehlah. Gini Bu, kemarin kan saya buat medianya itu media Lostpart. Media Iya. Lostpart. Kalau itu misalkan nanti kan kita mencantumkan video kan Bu untuk pembuatannya itu. Kemarin kan saya buatnya itu Bu, medianya yang saya buat, yang saya fotokan. Jadi kalau misalkan medianya itu saya buatnya videonya dengan anak murid itu apa bisa Bu? Boleh. Tapi medianya sudah jadi ya, Mbak ya? Medianya sudah jadi Bu. Sekalian Jadi saya itu hanya buat tinggal waktu itu. penggunaan ya. Iya kan ya? Berarti itu hanya usingnya aja kan? Untuk creating medianya kan sudah dilakukan ya? Iya Bu. Kalau misal memungkinkan untuk media itu dibuat ulang, silakan dibuat ya, Mbak Aldila ya. Berarti dibuat lagi aja Bu ya. Tapi nggak apa-apa Bu kalau misalkan buat media Lostpart itu. Soalnya kan tugas Boleh. satunya sudah membuat media Lostpart itu maksudnya. Iya, kan yang penting tadi note saya adalah
silahkan media ini yang tugas 2 kan harus sesuai dengan tugas 1. Tugas 1 kalau misalnya emang rancangannya udah low spark, ya udah tugas kedua pembuatannya harus sama dengan sesuai rancangan yang tugas pertama. Seperti itu. Jadi untuk saran saya adalah dibuat ulang. Jangan pas usingnya aja. Kalau usingnya aja kan itu berbeda dengan kita creating medianya. Karena kan di sini kita adalah makul produksi media. Seperti itu. Baik, Kalau terima kasih, Bu. hanya usingnya mungkin nanti bisa, tapi di saya mungkin agak tidak sesuai dengan instruksi. Jadi Iya. Bapak Ibu yang medianya sudah jadi, yang kebanyakan Bapak Ibu adalah pasti medianya sudah jadi. Karena yang saya lihat di rancangan itu Bapak Ibu kebanyakan sebelum direvisi adalah memfoto media yang sudah Bapak Ibu gunakan. Nah, maka dari itu kemarin saya mencoba untuk merefleksikan Bapak Ibu untuk membuat rancangan. Karena di media di tugas 2 itu adalah kita membuat. Makanya pada tugas 2 ini Bapak Ibu yang medianya sudah jadi silahkan dibuat ulang. Kayak gitu. Nanti tinggal konfirmasi dirasa kalau Bu, saya sudah pernah ada nih, sudah buat videonya saat pembuatan. Itu boleh. Kalau saat pembuatan Bapak Ibu sempat membuat atau take video, silakan gunakan video lama itu. Tidak apa-apa. Tapi kalau videonya sudah jadi, tiba-tiba hanya di video aja kayak gitu, itu tidak ya. Saya tidak merekomendasikan hanya memvideo media yang sudah ada tanpa adanya proses. Yang saya akan lihat adalah proses ketika Bapak Ibu membuat. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Lo ini Bu Korata Ayunisa baru baju ini. Ada yang Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Alila. Senang bisa membantu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya ini tugasnya mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu ini terutama yang prodi PAUD seperti itu sudah terbiasa dengan pembuatan media untuk anak-anaknya. Ini adalah hal yang sangat mudah dan kecil sekali bagi Bapak Ibu untuk membuat ulang. Dan saya juga tidak memberatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan media yang sudah ada. Namun harapannya yaitu tadi, pada proses tugas kedua adalah saya meminta proses Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu membuat media itu. Harapannya kan saya tahu, oh ini adalah garapan sendiri Bapak Ibu, bukan garapan orang lain. Kalau memang itu dulu pernah dibantu, boleh nanti video ada bantuan dari orang lain itu boleh, tapi diharapkan nanti dalam pembuatan medianya itu adalah Bapak Ibu sendiri yang membuat, karena kan itu rancangan media Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Halo Bu Kurwata, halo Bu Leli, apakah sudah bisa join ini? Bu Leli sepertinya baru join ini. Iya, Ibu. Minta maaf, Bunda, saya baru bisa bergabung. Enggak apa-apa, Bu Baru Leli. bisa download aplikasi. Oke, mohon Iya, maaf Bu ya. Saya makasih. juga ini yang tiba-tiba menggunakan Zoom karena ternyata Bapak Ibu, kenapa saya berpindah ke Zoom di Microsoft Teams kemarin kan kendalanya tidak bisa di record kayak gitu karena yang hanya bisa merecord adalah mahasiswa yang mempunyai email dari UT. Sedangkan saya kan tidak ada email ya, email UT. Jadi saya tidak bisa merekam untuk kegiatan web ini dan makanya ya udah saya berpikir kembali untuk menggunakan Zoom dan apabila dalam share informasi terlalu mepet saya mohon maaf nanti mungkin di web ketiga kita akan menggunakan Zoom kembali supaya ada rekamannya gitu ya. Sepertinya juga lebih enak menggunakan Zoom karena lebih ini ya, lebih sering kita gunakan dalam pengguna media online, kelas online. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait tugas 2? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Oh, Bu Leli sepertinya belum perkenalan ya Bu Leli ya. Iya, Ibu. Iya, Bunda.
Kalau Bu Leli boleh mungkin kalau bisa on cam, boleh di on cam dulu sebentar. Wah, hilang. Oh, ada ini Bu Leli, kira hilang. Iya. Kalau Bu Leli Iya. boleh, mungkin silakan Gimana perkenalan Bu Lisa? Leli. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. selamat berjumpa ya baru kali ini karena tuh pertama kemarin saya tidak ikut, saya tidak tahu. Jadi baru ini kali ikut dan lambat lagi. Iya, perkenalkan nama saya Lelia Bunga. Saya berasal dari Banggai Kepulauan, Desa Peling Seasa, Kecamatan Bulagi. Halo Bu Leli, terima kasih untuk perkenalannya. Salam kenal. Ini nih teman-teman ya. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu semua ya dalam ruang Zoom meeting ini karena kita bisa saling menyapa dan saling tahu oh ternyata mahasiswa saya dari berbagai pelosok negeri kayak gitu ya. Ada yang nggak cuma dari Jawa aja seperti itu. Dan harapannya mungkin teman-teman karena kita pertemuannya terbatas seperti itu, apa yang dibingungkan, apa yang di belum jelas, silakan bisa tentu bertanya. Walaupun nanti di WA pun saya mengusahakan untuk bisa fast respon, walaupun karena harapannya nanti bisa membersamai Bapak Ibu untuk pembuatan media ini. Tentunya karena pembuatan media ini juga tidak mudah bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mengambil mata kuliah ini ya. Dan tentunya tidak hanya berfokus pada mata kuliah ini saja. Makanya sering kalau Bapak Ibu chat di e-learning itu saya selalu tanya dari MK apa. Karena saya sendiri mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Jadi agak bingung kalau Bapak Ibu tiba-tiba chat tugas saya sudah direvisi, tapi saya sendiri bingung ini Bapak Ibu dari MK mana. Jadi silakan kalau Bapak Ibu ingin bertanya via chat di e-learning, itu silakan dituliskan asal nama, NIM, kemudian mata kuliah apa. Jadi saya tidak perlu bertanya karena nanti biasanya tuh dari e-learning prosesnya terlalu lama. Ada antara reply dan juga ininya ya, komunikasinya. Jadi mungkin saya lebih ke menyarankan prefer ke WhatsApp. Dan ini beberapa sepertinya masih ada yang belum gabung. Oke, mungkin untuk malam ini apakah bisa dicukupkan atau ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Berarti udah ya, udah jelas ya terkait Maaf Bu, untuk tugasnya 2 nanti dikirim Word apa PDF Bu? untuk tugas 2 sepertinya boleh PDF aja ya, atau nanti mungkin kayak kasusnya Bu Heni, karena Bu Heni kayaknya terkendala dari kemarin menggunakan PDF sepertinya susah sekali di saya juga tidak bisa dibuka, boleh Word. Tapi untuk yang lain kalau bisa PDF silakan PDF saja. Karena bagi saya lebih mudah untuk menggunakan PDF. Jadi bisa langsung saya buka gitu loh Bapak Ibu. Tidak perlu saya ke Word seperti itu. Kalau di PDF tuh langsung ke web browsernya langsung. Lebih enak gitu. Dan saya lebih cepat. Cuma kan karena Bapak Ibu kan pada saat konsultasi itu kan boleh menggunakan Word dulu. Jadi nanti kalau ada revisi ataupun masukan dari saya di Word, nanti bisa diedit dulu. Setelah saya meng-ACC tugas Bapak Ibu, boleh silakan di PDF-kan, baru di-upload ke Elena. Karena dari kapasitasnya itu akan jauh lebih ini sih ya, lebih ringan di PDF daripada di Word. Takutnya kalau kebanyakan apa namanya dokumen itu akan jadi lemot juga Elenanya. Dia akan lebih lamban. Kebanyakan memori karena dia terbatas juga kan memorinya di Elena itu. Makanya saya juga menyarankan untuk Bapak Ibu tadi video ya harus melalui link, bukan video yang diupload ke e-learning. Itu akan lebih berat lagi nanti. Muter-muter nggak nggak keliat-liat di saya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya di sini karena kita dalam proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus.
seperti itu, dan kebanyakan adalah asinkronus kita, dan saya bisa memfasilitasi asinkronus itu melalui WhatsApp, jadi bisa dimaksimalkan untuk Bapak Ibu konsultasi terkait tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Itu sebentar. Oke, Bapak Ibu mohon maaf. Tadi ada adik saya baru. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya untuk malam hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau bisa nanti next pertanyaan yang mungkin saat ini belum ada terfikirkan di Bapak Ibu ya, karena mungkin belum melewati proses pembuatan seperti itu. Nanti bisa berjalannya Bapak Ibu mengerjakan tugas 2 sambil jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Insya Allah nanti saya bisa membalas ya jika memang tidak dalam kesibukan seperti itu. Dan mohon untuk Bapak Ibu yang belum saya nilai, tugas satunya bisa konfirmasi ya. Karena kalau melihat dari ini kan ada beberapa yang masih belum upload. Saya juga masih agak bingung untuk menghubungi teman-teman yang belum mengupload karena deadline-nya sudah besok. Jadi silakan segera diselesaikan tugas satunya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin direvisi nilainya, boleh silakan upload revisinya, tapi tentunya dengan konfirmasi terlebih dahulu dengan saya. Seperti itu. Saya di sini juga tidak apa ya, tidak namanya pelit nilai dalam hal artian kalau Bapak Ibu tentunya totalitas dalam tugas ini, saya pun akan memberikan secara to the max juga nilai untuk Bapak Ibu. Kalau bilang Bapak Ibu masih mau merevisi dan dirasa nilai saya belum cukup, itu boleh sekali merevisinya agar nilai yang Bapak Ibu inginkan bisa tercapai. Seperti itu, supaya kita bisa saling kerjasama. Saya juga di sini mengetahui kondisi Bapak Ibu yang tidak muda ya, Bapak Ibu yang sambil bekerja juga masih menyempatkan untuk tetap belajar. Tentunya itu adalah semangat yang sangat epic dan sangat jarang kita temukan Bapak Ibu, dan saya mengapresiasi bagi Bapak Ibu yang masih semangat belajar di tengah kepadatan pekerjaan Bapak Ibu. Dan saya juga tidak memberatkan ya, hanya saja kiranya pembelajaran ini bisa bermakna bagi Bapak Ibu agar bisa dipraktikkan dan diimplementasikan untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Bisa membantu lebih baik seperti itu. Mungkin cukup dari saya, Bapak Ibu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila pada pertemuan malam hari ini saya masih banyak kekurangan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bapak Ibu, kita jangan live Zoom dulu. Kita belum, apa namanya? Pose. Foto dulu ya Bapak Ibu ya untuk laporan. Mungkin boleh on cam terlebih dahulu Bapak Ibu, pose kece-nya terlebih dahulu. Kita akan mengabadikan momen pada malam hari ini yang sangat langka. Ini udah cantik-cantik sekali. Harusnya malam minggu dengan pasangan masing-masing, tapi Bapak Ibu tetap belajar bersama saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin next kalau pertemuan di web ketiga boleh ini ya, boleh request Bu, jangan malam-malam, Bu, sore aja. Itu boleh sekali, silakan sebelum saya membuat jadwal web ketiga. Karena mungkin next minggu depan saya langsung membuat web ketiga. Silakan bisa dikomunikasikan di grup kalau memang dirasa kok kalau malam mengganggu malam minggu saya kayak gitu. Itu boleh sekali. Jangan sungkan-sungkan seperti itu. Karena saya di sini membersamai Bapak Ibu untuk belajar biar supaya pembelajaran lebih
have fun gitu ya. Oke, yuk Bapak Ibu sudah bersiap untuk mengabadikan momen pada malam hari ini? Kita tutup malam minggu kita yang kelabu dengan kelas. Karena setelah ini tentunya sudah terlalu malam untuk keluar. Oke, 3, 2, 1. Ute gimana ya? Aku lupa Ute. Gimana Ute? Udahlah, gini aja lah. 3. Sebentar, ditahan. Oke. Oke, full screen. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Aduh, sebentar ya. Ih, aduh, lupa aku. Oke, satu lagi, boleh? Silakan pose manisnya Bapak Ibu boleh ya. Karena ini nanti bakal dilihat oleh Kaprodi Teknologi Pendidikan. Wah, ternyata kece-kece juga nih mahasiswa saya. Gitu. Ibu dikasih filter boleh gak? Boleh, asal jangan yang neko-neko ya. Biasanya pada pakai avatar. Kemarin di MK apa itu pada pakai avatar. Aduh. Ini muka-muka kita pada 5 buat Ibu soalnya. Iya, karena sebentar lagi ini di Wita udah jam 10 ya, Bu ya. Jam 9, ya. Setengah 10 ya. Setengah 10 di tempat saya, Bu. Semangat, Bu Sri. Oke, yuk, next pose. 3, 2, 1, go. Oke. Thank you, Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. See you di pertemuan web ketiga. Web ketiga sore aja ya, Bun. Jujur ngantuk banget, Bun. Sama. Oke, baik. Ya, Terima Bun, kasih kalau for bisa request-nya. sore hari. Terima kasih. Iya, Bunda, terima Iya. kasih. Boleh live ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam, Bunda. wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam Selamat semuanya. malam.